Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara Ngajait, ngoprek agar terujait. Kenalin, nama saya Pratisena dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Kali ini pemateri kita adalah Kak Juvian Chong yang akan membawakan materi yang berjudul Mengenal Ether Channel Cisco. Ya, harapkan. Nah, untuk Kak Juvian bagaimana? Sudah hadir ya? Baik, saya sudah hadir ya. Sudah hadir, oke. Apakah sudah siap? Siap ya? Baik, saya sudah siap, Pak. Oke, baik. Supaya mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materinya. Nah, untuk Kak Jovian, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Pratisannya. Oke. Selamat malam semuanya ya. Kali ini saya akan share screen tentang Ether Channel Cisco. Apakah masih loading, Pak Pratisena? Apakah sudah ada? Sudah muncul, sudah ada. Sudah? Udah muncul. Begitu Channel Cisco dan cara kerjanya ya. Nah, apa itu Ether Channel? Ether Channel adalah teknologi link agregasi port atau arsitektur port channel yang digunakan terutama pada switch Cisco untuk mengkombinasikan banyak link fisik menjadi link satu logika dan satu port group. Fungsi Ether Channel itu untuk meningkatkan kecepatan koneksi switch, router, ataupun server, dan jika salah satu port atau jalur untuk meningkatkan kecepatan koneksi switch, router, ataupun server, dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja. Menggunakan jalur atau port lain dan Ether Channel dapat melakukan kombinasi 2, 4, 8 port tergantung daripada platform switch-nya itu sendiri. Jadi satu logika yang terhubung dapat juga sekaligus sebagai redundant. Ada beberapa keuntungan dari Ether Channel. Pasti standar IEEE 802.3 Combined Ethernet teknologi Cisco. Ether Channel dibangun berdasarkan protokol di Ethernet dengan pengelompokan beberapa duplex point to point dan secara sama. Nah, juga dapat digunakan di jaringan untuk meningkatkan dapat digunakan jaringan untuk meningkatkan bandwidth antara switch dan antara router dan switch, serta menyediakan scalable bandwidth untuk server jaringan seperti server Unix atau PC berbasis web server. Fleksibel dalam meningkatkan bandwidth teknologi Cisco, Ether Channel menyediakan agregasi bandwidth dalam kelipatan dari 100 Mbps, 1 Gbps, atau 10 Gbps tergantung pada kecepatan link agregat. Jadi maksudnya itu tuh apa ya? Kayak seperti jaringan koneksi internet lah, ya. Load balancing teknologi Cisco Ether Channel
terdiri dari beberapa fast Ethernet link dan mampu melakukan load balancing lalu lintas link tersebut. Baik itu dengan metode unicast, broadcast, dan multicast hingga merata di seluruh link. Memberikan kinerja yang lebih baik, lebih tinggi, dan jalur paralel yang backup. Nah, ada dua mode nih, dua group port Ether channel-nya nih. Kayak LACP dan PAGP. Apa itu LACP? LACP adalah singkatan dari Link Aggregation Control Protocol. Link aggregation juga berguna untuk melipat gandakan bandwidth antara switch dan membuat link cadangan antara dua switch tersebut. LACP mempunyai dua mode, yaitu mode aktif dan pasif gitu. PAGP atau Port Aggregation Protocol. Sama halnya seperti Ether channel LACP. Bedanya kalau PAGP hanya bedanya ini, kalau PAGP hanya untuk perangkat dari Cisco saja, tetapi untuk LACP tidak hanya untuk perangkat Cisco, ini dua mode, yaitu mode auto dan desirable. Jadi PAGP sama LACP itu modenya berbeda-beda. Nah, kita langsung lanjut ke lab ya. Mohon tunggu sebentar. Kalau begitu kita langsung ya. Misalnya seperti ini. Kita hanya membutuhkan beberapa switch ya. Satu LACP sama satu PAGP doang gitu. Sebentar. Jadi itu kalau LACP sama PAGP-nya itu cara konfigurasinya sama ya. Lihat aja nih caranya ya. Ntar ya, saya kasih nama dulu. Jadi kalau bagi yang pada belum tahu ya, LACP itu dia itu open standar ya, berbasis open standar gitu. Sebentar ya. Saya ubahin ininya dulu. Sebentar. Jadi pada intinya tuh kalau dua mode yang saya bilang tadi, satunya kayak misalnya nih, kalau PAGP kan dia kan auto sama desirable. Di sini misalnya satu auto, di sini satu desirable gitu. Di sini bagian auto dulu ya sebentar. Pertama-tama kita langsung ini dulu ya, masukin terangnya dulu supaya nanti linknya itu langsung kemasuk gitu. Supaya bisa langsung ping kedua-duanya. Bentar.
seperti ini ya. Nah, lanjut langsung masuk. Oh, enggak stabil ya. Kak Pratisena apakah masih lancar? Masih. Oke. Ya, kalau sekarang udah. Switch 1 sudah? Sudah. Baiklah, lanjut lagi ya. Kok ini dia tidak perlu ini lagi ya, masukin port terangnya lagi karena yang di switch sebelah yang sininya sudah saya terangin gitu. Sebentar ini saya coba masukin IP-nya dulu. Iya, Bu. Nah, ini kan sudah saya masukin IP-nya nih. Semua yang di bagian PHP sudah saya konfigurasi. Coba saya masukin IP-nya dulu. Salah. Oh, kalau cara seperti ini berhasil ya. Tapi sebentar. Coba ini lagi. Nah, kalau dia tanpa menggunakan port terangnya, dia tidak akan mau walaupun konfigurasi PHP-nya itu sudah berhasil. Begitu ya. Nih, coba kalau saya masukin lagi. Sebentar. Nah, kalau cara seperti ini dia mau. Pada intinya walaupun
walaupun kita tahu konfigurasi PAGP, tapi kalau tanpa menggunakan port terang, dia tidak akan mau kerja gitu. Langsung menjadi RTO gitu. Sekarang lanjut ke konfigurasi di bagian LACP ya. Jadi LACP sama PAGP ini saya udah pisahkan seperti ini biar gampang gitu. Sebentar. Apakah masih ada? Apakah masih aman? Kak Pratisena? Masih Kakak. Halo? Ya, Baiklah. masih. Masih lanjut lagi ya. Baiklah. Oh, kelupaan. Nah, lanjut. Salah. Kelupaan ini. Punya aku, maaf. Jadi caranya mudah seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti ini lagi, sebentar. Saya coba mematikan port terangnya, dia tidak akan mau bekerja gitu. Sebentar. Sebentar. Oh, dia tetap mau ya. Oh, sebentar. Oh, mungkin jadi ada skala kesimpulannya ya. Mungkin kemungkinan hanya di PAGP dia tidak akan mau jika
dia tidak mengaktifkan port terangnya. Tetapi kalau di ACP dia tidak akan, dia juga, walaupun dia tidak menggunakan port terang, dia juga tetap mau menggunakannya gitu. Ya. Sebentar. Loh. Sebentar lagi. Coba. Sebentar. Oh iya, mohon maaf ya, mohon maaf. Tadi ada kena kesalahan Sebenarnya saya ada kena ketiponya. Gitu. Sebentar. Mohon maaf ya, tadi ada kena kesalahan dan kena ketipo. Tadi saya nggak sadar. Coba sebentar, saya coba hapus lagi. Udah, saya coba akan masukin IP-nya lagi. Salah. Kenapa? Kenapa tidak kan kau? Oh, caranya seperti ini ya. Coba. Saya coba matikan terangnya lagi. Tadi kena ada kesalahan ya. Mohon maaf. Coba. Coba lagi. Dia juga tetap sama aja ya. Sebentar. Oke.
Oh, coba saya masukin lagi. Coba kok. Oh ya, ternyata masih bisa lagi ya. Jadi kalau pada intinya PAGP dan LACP itu sebenarnya cara konfigurasinya sama, walaupun dia berbeda modenya. Jadi satu poin terpentingnya, kalau misalnya dia tidak bisa tidak bisa ngeping, itu kemungkinan pasti terang yang bermasalah karena dia tidak mau mengaktifkan terangnya. Oke, segitu dulu yang saya ada ya. Segitu dulu yang saya bisa menjelaskan seperti ini. Mohon maaf ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada moderator Kak Pratisena. Silakan Kak Pratisena untuk sesi tanya jawabnya. Iya. Wait. Nah, oke. Wah, thank you buat Kak Juvian atas materi yang udah disampaikan tadi. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham sama materi yang udah dijelasin tadi. Nah, silahkan boleh bertanya dengan reaction raise hand, lalu open mic, bicara langsung kepada materi, atau bisa juga dengan bertanya di kolom chat. Silahkan untuk bertanya pada para peserta. Jika ada pertanyaan. No, ada yang bertanya nih di kolom chat dari Kak Rainier Nakazuri. Pertanyaannya itu, kegunaan komen pasif apa, Kak? Nah, silakan Kak Juvian dijawab, boleh? Komen pasif ya. Sebenarnya dia hanya sebenarnya kalau dari dengar kata pasif ya, kayak diikuti aja gitu. Kalau saya dengar pasif seperti itulah. Pasif itu kalau dari kata saya, pasif itu dia diikuti sama aktif gitu. Gitulah. Jadi itu intinya apa ya? Kayak misalnya nih, saya mengikuti gerakannya dia lah pokoknya gitu. Itu yang barunya namanya pasif gitu. Yang kalau dengar dari kata pasif seperti itu. Itu saja yang saya bisa jawab. Oke. Kalau kayak gitu jawaban Kak Juvian. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari pertanyaan sebelumnya saya boleh bantu jawab, boleh nggak Kak Juvian? Bagaimana tuh maksudnya? Mungkin ini lebih membantu lagi supaya menjawab dari pertanyaan Kak Rainier. Jadi, protokol header channel itu kan ada dua. Yang pertama LACP dan PAGP. Namun, untuk konfigurasi kedua protokol tersebut,
masing-masing perintah yang digunakan itu berbeda. Nah, di sini yang seperti yang ditanyakan Kak Renir ini, kegunaan komen pasif itu apa, Kak? Jadi, pasif itu ada di perintah dalam protokol LACP ya, LACP. Dia berada di protokol LACP. Nah, ya di LACP. Jadi ada perintah namanya aktif dan pasif. Kalau perintah aktif itu seolah-olah dia yang mengajak untuk si pasif tersebut mau ikut nggak melebarkan port yang dibuat, itu apa namanya, menyatukan melebarkan port dari 3 jaringan menjadi 1 protokolnya supaya apa bagaimana? melebarkan port yang digunakan, jadi supaya ini itu juga aktif sama aktif bisa, aktif sama pasif bisa, kecuali pasif Pokoknya dengan pasif intinya itu itu nggak kalau bisa. misalnya dibolak-balik juga sama aja begitu. Kira-kira Oke. begitulah. Oke, terima kasih Kak Pratisena atas jawabannya. Nggak apa-apa. Maaf Tadi ya, jawaban saya yang tadi tadi kurang tepat ya. Mohon maaf. Jadi karena telah merepotkan Kak Pratisena gitu. Mohon maaf. nggak apa-apa. Ya tadi saya lihat ada peserta dari namanya Kak Kufron ya, raise hand. Apa mau bertanya? Iya, betul. Silakan langsung. Ya, maaf pencet. Aduh. Ya udah, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Nice, ini ada pertanyaan yang menarik dari Kak saya TKJ. Izin bertanya Kak, berapa maksimal kabel port di Ether channel berapa ya Kak? Bagaimana Kak Jovian? Bisa menjawab? Oh, sebenarnya maksimal kabel port ya. Sebenarnya sih sebebasnya saja sih ya. Sebenarnya sih bebas saja, tetapi kalau mau pakai cara yang gampang, kan tadi yang saya kan setelah kalian melihatkan tadi, kan saya kan menggunakan 3 kabel. Kan menggunakan komen seperti ini aja. Nih, seperti saya yang bilang di chat ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu yang saya jawab di situ. Jadi kalau intinya misalnya nih, kalau jumlah kabel portnya itu 8, berarti INTERA FA 01 sampai 8 gitu. Jadi dia otomatis langsung tersambung gitu. Sebenarnya kalau maksimal kabel port itu juga sebenarnya bebas aja. Terserah, tergantung kebutuhan kalian. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya ya. Oh, maksudnya Mohon maaf. kali kabel port yang digunakan itu sampai 8 gitu ya, bukan? Iya, maksudnya itu hanya contoh. Kalau sebenarnya maksimal kabel port ini itu sebebasnya, mungkin sebebasnya kalian lah. Tergantung kebutuhannya saja gitu. Oh, kalau bebas apakah kabel port bisa sampai 100 untuk digabung menjadi satu? Mungkin juga bisa. Juga Bisa. bisa. Kalau kalian menggunakan komen seperti ini, itu baru kebantu. Cuman tergantung fisik kabelnya aja, memungkinkan gitu. Memungkinkan kondisi dari koneksi kecepatannya lah, koneksi kecepatan internet Hmm, jaringan gitu. pasti
Setelah saya baca-baca harusnya 8 ya, tapi boleh-boleh dah kalau itu jawaban Kak Jufian mah. Udah, Baiklah. Mohon maaf bila thanks kurang tepat Juf. ya jawabannya. Mungkin seperti itu Eh, yang saya bisa jawab ya. eh, jadi ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nih, ada yang bertanya lagi dari sama peserta yang sebelumnya sama dari Kak saya TKJ. Dia izin bertanya lagi Kak, batas penggunaan Ether channel sampai berapa ya Kak? Nanyain batas maksimal lagi nih. Baik Kak Jovian, dipersilakan menjawab. Oh, batas penggunaannya itu mohon maaf ya, saya belum pernah mengeksplor sampai ke situ-situnya ya. Mohon maaf banget. Saya belum pernah mengeksplor sampai ke situnya. Yang saya hanya tahu dari bagian-bagian Ether channelnya sama port, mode begitu, itu yang saya hanya tahu seperti itunya doang. Mohon maaf banget bila saya tidak Kalau bisa saya yang menjawab. bantu jawab, boleh Kak Jovian? Boleh silakan. Bantu jawab Mohon lagi maaf ya? bila merepotkan banget gitu. Apa-apa. Jadi, batas penggunaan Ether channel itu maksudnya mungkin batas Ether channel yang bisa dibuat dalam satu switch tersebut. Iya, itu Jadi, yang mungkin saya maksud. Cuman saya belum pernah mengeksplor sampai ke situnya lah pokoknya. Mohon iya, maaf iya. banget. Jadi saya terangkan lagi, batasnya adalah maksimalnya sampai 6. Wah, Kalau kabel tadi, kabel port yang dibuat di dalam Ether channel maksimal 8. Setelah saya kulik lagi dari ilmu-ilmu yang saya buka, dan kalau Ether channel yang dibuat atau yang kalau lebih mudahnya itu channel group yang dibuat itu maksimal adalah 6 gitu. nya itu kabelnya 6 apa penggunaan Ether channelnya yang batasnya sampai 6 ya? Menurutnya. Kabel yang bisa digabung 8 seperti yang Kak Jovian bilang tadi, range 01 sampai berapa gitu kan. Tadi 01 Iya, sampai 3. Nah, ini bisanya 1 sampai 8 baru di channel group 1 mode apa gitu bebas. iya Nah, begitu. ini yang mau mode bla 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 gitunya bisa dibuat sampai 6 kali gitu. Oke oke. Gitu Mohon Kak saya maaf TK aja ya. banget bila telah merepotkan banget gitu. Mohon maaf banget. Nggak apa-apa, saya juga masih belajar juga. Ya, lanjut. Boleh ada yang bertanya lagi? Dari Kak Iyah mau bertanya. Izin Kak, bisa dijelaskan ulang nggak Kak yang LACP dan PAGP? Saya masih belum paham Kak. Nah, tuh. Jawab Kak Juf. Jadi setelah saya jadi kalau LCP sama PAGP itu eh, dia itu link kalau LCP itu dia mengagregasi link protokol. Jadi dia itu melipat gandakan bandwidth. Jadi maksudnya itu apa eh, membuat bandwidth-nya itu lebih kuat gitu. Membuat bandwidth lebih kuat ketika melipat gandakan. Kalau misalnya yang PAGP itu dia hanya port agregasi, dia hanya mengagregasikan port gitu. Sudah, itu aja jawabannya? Belum. PAGP belum ya. Kalau Oh ya udah. PAGP itu dia kan mengagregasikan port ya. Itu sama aja seperti LACP. Kalau bedanya kalau PAGP itu uh, hanya untuk perangkat Cisco-nya saja. Kalau LACP itu bukan hanya Cisco aja, dia hanya ke semua apalah, hanya
Kalau LHCP dia bisa sampai umum. Kalau PAGP dia hanya ke Cisco-nya saja gitu. Itu yang saya dapatkan gitu. Itu saja jawaban dari saya. Bila kurang tepat, mohon maaf ya. Saya tambahin lagi boleh nggak Kak Juvian? Wah, sepertinya saya telah merepotkan ya. Nggak apa-apa, Waduh, bener. maaf banget. Nggak Gak apa-apa. apa-apa, kalau mau tambahkan gak apa-apa. Iya. Jadi begini, ada dua protokol yaitu LHCP dan PAGP. Kedua protokol itu sama-sama membangun sebuah jalanan dalam port interface switch tadi. Bedanya, kalau LHCP itu kepanjangannya adalah Line Aggregation Control Protocol. Sedangkan PAGP adalah Port Aggregation Protocol. Kalau PAGP dia itu adalah Cisco proprietary, yang artinya dia itu teknologi yang hanya ada di merek Cisco tersebut. Sedangkan LHCP itu umum, dia bisa digunakan di switch manapun. Keduanya sih tetap sama-sama juga tujuannya menggabungkan port, misalnya 3 menjadi satu supaya throughput data yang lewat itu menjadi lebih lancar juga, atau enggak bandwidth yang diberikan lebih lebar supaya lebih lancar pengiriman datanya. Keduanya sama-sama seperti itu, cuma bedanya ya tadi aja proprietary. Ya, kali itu aja dari saya sih. Mohon maaf banget Kak Sena, gue udah merepotkan banget itu. Waduh, saya benar-benar kerepotan banget yang ada. Mohon maaf ya Kak Sena. Ya nggak apa-apa. Banget. Saya juga masih belepotan ngomongnya nih. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Boleh? Ya, terima kasih juga Kak. Iya. Mungkin 2 menit lagi ya ke sesi foto bareng. Sisa 2 menit lagi, ayo. Boleh, ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ini ada yang bertanya lagi dari Kak IMTKJ. Izin bertanya Kak, tadi kan ada kalimat aggregation itu maksudnya apa ya Kak? Agregasi itu apa? Kalau dari kata agregasi itu dia kayak lagi apa? Lebih tepatnya bekerja lah, kayak bekerja di suatu fisik apa gitu. Kalau kata dari agregasi itu, kalau dari menurut perkataan saya itu kerja, kayak kerja suatu fisik gitu. Kerja? Oh ya, Itu saya dari kerja. menurut dari perkataan saya gitu. Kalau dari saya sih, setelah saya terjemah aggregation itu artinya kayak membangun kesatuan. Jadi dia menyatukan kabel-kabel tadi menjadi satu sebuah logikal. Gitu. Itulah. Kayak membangun ya. Kalau membangun sama kerja juga sama aja paling ya. Iya, jadi misalnya dalam sebuah topologi tadi ada 2 switch, lalu kabelnya sama-sama terhubung 3 interface. Nah, 3 interface kabel tersebut dikonfigurasi idle channel supaya dia menjadi satu jalan yang lebih besar. Jadi dia dapat mengirimkan data yang lebih besar dan menjadi lebih cepat. Bandwidth dan throughput-nya. Gitu. Iya, itu yang saya maksudkan itu. Yang saya maksudkan itu seperti itu tuh kayak kerja gitu. Itu yang saya tahu. Apa? Betul. Ini saya sudahi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi deh Kak Juvian. Apakah implementasi Ether Channel Cisco itu bisa di merek lain selain Cisco? Saya masih penasaran. Bagaimana itu Kak? Anda pernah menanyakan seperti ini sebentar. Mohon maaf ya kalau memakan sedikit waktu sebentar.
Hmm. Oh. Kalau misalnya kagak ada, maksudnya itu satu switch Mac lain tidak ada fitur Ether channel ya? Maksudnya Pratisena ya? Jadi maksudnya header channel itu kan bisa diimplementasikan dalam perangkat Cisco, switch Cisco gitu. Apakah bisa di switch lain kayak misalnya TP-Link atau Mikrotik gitu? Apakah bisa? Kalau sebenarnya kalau perkataan seperti itu bisa aja bisa gitu. Bisa ya. Karena kan kalau dari kata Ether channel kan sudah pernah saya mengatakan. Jadi fungsinya itu membuat jaringan lebih cepat lah, membuat koneksi jaringan lebih cepat. Jadi kalau misalnya switch lain juga gak masalah gitu. Nggak masalah, berarti tetap bisa juga ya. Oke, Tetap baik. bisa. Ngerti, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya juga penasaran, mungkin akan langsung kita oprek Ether channel di switch TP-Link gitu kan ya. Coba-coba yang lain. Kalau untuk saya gitu tadi bertanya. Oke, lanjut. Kita pindah ke sesi foto ya. Halo. Baik, mari kita. Maaf. Kenapa Ju? Apakah tadi saya patah-patah apa perhati saya yang patah-patah ya kan? Saya dengar. Kalau ya nggak tahu kalau di Juvian saya patah-patah mah apa enggak. Ya udah lanjut aja ya. Saya dengarnya itu ke Pratisena, saya dengarnya patah-patah tadi. Emang sekarang masih patah-patah atau enggak? Udah enggak. Sekarang udah Enggak. lumayan. Nah, iya. Ya udah, bisa kita lanjutkan ke sesi foto ya. Baik, untuk para peserta boleh on cam atau menyalakan kameranya supaya tambah mewarnai sesi foto hari ini. Ya, dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Sebentar. Itu mundur ya. 3, 2, 1. Kali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih. Sebentar. Enggak, sebentar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Jovian selaku pemateri dan juga para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Saya juga terima kasih. Mohon maaf telah merepotkan kepada Kak Pratisena selaku sebagai moderator ya. Mohon maaf. Ya, Zub, aman, santuy-santuy. Nah, saya lanjutkan. Jangan lupa juga untuk teman-teman buat ikuti terus acara Ngaji IT ini selama bulan Ramadan. Karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kemudian saya selaku moderator akan mengakhiri Zoom meeting hari ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.